wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pemali Seti Kristianita dari SMP Kemala Bayangkari 7 Porong. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Dengan teman-teman saya ada, monggo, Bu Santi dan Bu Desi, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bu Susanti dari TK Dharma Wanita Persatuan Watu Tulis, Kecamatan Prambon. Saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Desi Agita Benes dari SDN Wirompiting 2. Di sini saya berperan sebagai Puji. Baik, Bu Santi dan Bu Desi, yang saya hormati, hari ini kita akan melakukan coaching sebentar ya Bu, kurang lebih sekitar 20 menit. Ini saya sebagai observer atau pengamat. Sebelum coaching, kita mulai, ada beberapa rubrik penilaian percakapan coaching yang akan saya gunakan sebagai acuan pengamatan. Di antaranya, proses coaching sesuai dengan aturan TIRTA. TIRTA ini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, pada kesempatan ini, ada yang ingin saya sampaikan atau tanyakan dulu kepada Bu Santi. Bu Santi, pada kesempatan ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Santi kembangkan? Pada pelaksanaan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang satu, kehadiran penuh, yang kedua yakni mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Santi, dari ketiga kompetensi yang disebutkan Bu Santi tadi, kira-kira yang paling penting yang ingin Ibu Susanti kembangkan ini apa, Bu? Menurut saya, ketiga kompetensi ini sangat penting, Ibu. Karena dengan kita kehadiran penuh, berarti jiwa dan raga kita ada di sini untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Kuci, untuk mendengarkan aktif juga, kita fokus dengan apa yang disampaikan dan bisa mencari permasalahan dari Kuci, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan tujuan agar dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci untuk menyelesaikan permasalahannya. Menurut saya, Bu. Baik, Bu Susanti, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bu Susanti dan Bu Desi untuk melakukan coaching. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Bu Desi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Santi. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Santi? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik, Bu. Terima kasih Bu Desi sudah menyempatkan waktu buat hadir di Meet percakapan hari ini ya. Sama-sama Oke, Bu Bu Santi. Desi, kita akan melakukan percakapan kucing antara 10 sampai 15 menit ya, Bu. Baik, Bu. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Desi hari ini? Apa ya, Bu? Begini loh Bu Santi, baru-baru ini saya kan menemui bahwa sebagian dari murid saya itu kan kurang semangat dalam belajarnya, itu kurang sekali semangatnya. Mereka itu terkadang banyak yang melamun ketika saya menjelaskan seperti itu. Terus ada juga yang pokoknya susah itu loh Bu dalam belajar. Jadi agak galau juga Bu jadinya. Tadi sempat terjeda ya, Bu ya. Mohon diulang. Iya Bu, jadi seperti ini Bu Santi, baru-baru ini itu sebagian dari murid saya itu kan kurang semangat gitu loh Bu dalam belajar itu. Ketika saya menjelaskan itu mereka
banyak yang lari-lari, juga ada yang melamun ketika saya menjelaskan. Jadi saya jadi berpikir itu kenapa ya mereka kok seperti itu. Jadi agak galau juga sih Bu Santi. Iya, jangan kalau dulu Bu Desi. Jadi percakapan kita hari ini itu tentang beberapa siswa yang ada di kelasnya Bu Desi yang kurang bersemangat gitu ya Bu ya. Tapi semoga gurunya tetap bersemangat ini. Jangan galau Bu Desi. Baik Bu, Iya. pasti Kalau boleh tahu, coba siswa semangat. di kelasnya Bu Desi ini berjumlah berapa anak, Bu? Kalau siswanya ada 36 siswa. Cukup banyak sekali ya, Bu ya. Iya, banyak sekali Bu. Untuk anak yang kurang bersemangat itu kira-kira dari 36 anak itu ada berapa, Bu? Terkait anak yang kurang semangat ya Bu ya. Terkait anak yang kurang semangat itu sekitar 10 anak lah Bu. Sekitar 10 anak itu mereka banyak yang usil seperti itu, banyak yang usil sama temannya, terus ada juga yang tidak fokus dalam pelajaran, terus ada juga tadi yang lari-lari seperti itu Bu. Iya, sebelumnya di sini saya tanya kalau menurut Bu Desi sendiri dari 10 anak yang kurang bersemangat itu apakah Bu Desi yakin kalau mereka itu adalah anak yang unik yang memiliki kelebihannya masing-masing dan yakin kalau mereka bisa kembali lagi belajar dengan bersemangat. Yakin tidak? Dia artinya Bu Desi seperti itu. Ada Nah, keyakinan tidak? kalau ditanya terkait yakin dan tidaknya pasti yakin lah Bu. Yakin kalau saya sebenarnya ya harus mampu bagaimana cara membangkitkan semangat-semangat mereka biar mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Ya saya juga di sini kan juga seorang guru, jadi harusnya juga yakin bahwa saya bisa merubah kebiasaan mereka yang buruk menjadi kebiasaan yang baik sehingga mereka untuk kedepannya itu bisa apa ya semangat lagi lah Bu untuk belajarnya seperti itu. Oke, kira-kira menurut Bu Desi sendiri, anak yang bersemangat itu kriterianya seperti apa sih, Bu? Menurut Bu Desi, pandangan Bu Desi, anak yang bersemangat itu seperti apa? Semangat. Kalau dengan kata semangat, menurut saya sih semangat dalam belajar itu ketika anak itu selalu merasa bahwa pembelajaran yang didapatkan itu menyenangkan baginya, terus membuat dirinya itu tergerak untuk mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Jadi senang, intinya itu senang dulu Bu. Mereka senang dalam belajar berarti itu sudah menandakan bahwa anak itu semangat pastinya untuk belajar. Seperti itu, Bu. Oke, selama ini usaha apa yang sudah Ibu lakukan untuk menumbuhkan minat belajar anak tersebut? Usaha banyak sih, Bu. Yang sudah saya lakukan sebenarnya sudah banyak untuk bisa menumbuhkan minat-minat belajar mereka. Sebelumnya saya itu menggunakan media pembelajaran yang interaktif, Bu. Sebenarnya di situ saya membuat media-media pembelajaran yang unik, terus media-media pembelajaran yang mudah dicerna oleh anak-anak. Di situ saya juga membuat media-media yang apa ya menarik untuk siswa. Jadi anak-anak itu jadi semangat sekali untuk mau belajar seperti itu. Maaf ini Bu ya, usaha yang sudah dilakukan oleh Bu Desi bila ditampilkan dalam skala gitu Bu antara angka 1 sampai dengan 10, kira-kira sudah di angka berapa Ibu yang dilakukan Bu Desi selama ini? Dari media-media yang sudah saya gunakan dalam sebuah pembelajaran, kalau saya rasa sudah mencapai berapa ya Bu ya? 7 mungkin Bu ya.
Mungkin masih dituju, Bu. Iya. Kemudian jika menurut Bu Desi sendiri idealnya kita sebagai pendidik itu untuk skala penilaian untuk mencapai minat belajar anak tadi kira-kira idealnya di angka berapa ya Bu ya? Kalau ditanya idealnya, Bu ya, dari 1 sampai 10 ya, Bu ya. Iya. Kalau dari 1 sampai 10, kalau idealnya ya 9 deh, Bu. Kalau menurut saya ya 9 itu kayaknya sudah cukup, cukup menunjukkan bahwa seorang guru itu sudah mampu meningkatkan minat belajarnya anak. Ya mungkin bisa melalui media-media yang apa ya, yang lebih bagus seperti itu, Bu, mungkin. Iya, jadi dari tadi yang angka 7, kalau menurut Bu Desi idealnya di angka 9, berarti ada peningkatan 2 angka Ibu ya yang harus kita lakukan. Nah, untuk mengejar kenaikan angka tersebut kira-kira usaha apa ini atau rencana apa yang akan dilakukan Bu Desi untuk peningkatan tersebut? Untuk bisa mencapai skala 9 tadi ya, Bu ya. Kalau menurut saya sih saya bisa menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi pastinya, dan mungkin saya harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-murid saya. Mungkin saya bisa apa ya, sebelumnya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu, Bu. Jadi nanti saya bisa mengetahui bagaimana gaya belajar yang nantinya akan saya sesuaikan dengan kebutuhan murid-murid saya. Jadi nanti bisa tahu mana yang termasuk siswa yang kinestetik, mana siswa yang termasuk auditori, mana juga siswa yang termasuk visual, seperti itu. Mungkin akan saya petakan, Bu, terlebih dahulu. Mungkin itu kayaknya lebih efisien, Bu. Baru nanti setelah semuanya sudah apa ya, sudah melewati tahap pemetaan, mungkin saya bisa menciptakan sebuah karya atau sebuah media. Nantinya dari media itu anak-anak bisa bisa apa ya, lebih berminat dalam pembelajaran. Jadi nanti anak-anak bisa memilih media mana yang diinginkan. Nanti rencananya sih seperti itu. Mungkin bisa dikelompokkan seperti itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Terus medianya juga saya sediakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Di sini saya sempat terpikirkan juga, Bu, punya media pembelajaran yang ya apa ya, cukup efisien. Kalau menurut saya sih, Bu, itu rencana saya beri nama Dakiki, Bu. Kemarin sempat terpikir sih, Bu, untuk Dakiki ini sepertinya saya rancang menggunakan sebuah dadu teka-teki yang nantinya saya singkat menjadi Dakiki. Nah, di antara dadu teka-teki atau Dakiki ini nanti setiap kelompok akan saya berikan media tersebut, namun apa ya, cara penerapannya nanti mungkin bisa berbeda, Bu, karena kan tadi saya ingin memetakan terlebih dahulu mereka sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, menarik sekali tuh Bu Desi, namanya tadi ya media Dakiki. Nah, Nggih, Dakiki. kalau boleh tahu itu, iya, bisa dijelaskan Bu Desi itu medianya nanti itu seperti apa? Menarik sekali tuh, saya penasaran. Dakiki ya Bu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bu. Dakiki. Rencana saya ya, Bu ya. Rencana saya kalau dadu teka-teki berarti saya harus membuat sebuah dadu. Sebuah dadu di mana untuk teka-tekinya nanti saya membuat itu, Bu, seperti sebuah papan pajangan. Di situ saya kelompokkan, mungkin kelompok 1 sampai 6 mungkin. Di situ nanti akan ada setiap
setiap nomor pada dadu, setiap nomor pada dadu itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan menarik minat belajar mereka, pastinya pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah saya ajarkan. Lalu di sini nanti saya bisa, rencana saya ya Bu ya, saya bisa anak-anak saya bisa melatih bagaimana anak-anak itu bisa memahami pembelajaran dengan cara seperti bermain, karena saya rasa kodrat anak kan masih bermain ya Bu ya, jadi saya sesuaikan coba dengan cara seperti itu. Jadi nanti ketika dadu itu dilempar terus menunjukkan angka berapa, misalnya saja angka 1 ya Bu ya, jadi nanti di angka 1 itu pertanyaan apa, itu nanti saya bacakan seperti itu. Mungkin itu untuk anak yang visual seperti itu. Untuk yang auditori juga bisa. Nah, untuk anak yang kinestetik itu mereka yang bagian melempar. Mungkin mereka sangat bersemangat Bu kalau nanti ada yang bagian melempar, itu paling sepertinya mereka sangat bersemangat lah Bu untuk menggunakan media dakiki. Mungkin seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali rencana oleh Bu Desi ini ya. Kemudian kira-kira dalam pembuatan media yang menarik dakiki tadi, Bu Desi membutuhkan bantuan tidak? Atau saran mungkin dari teman-teman guru di sekolah atau mungkin bantuan dari Ibu Kepala Sekolah gitu? Nah, gini Bu, kan dakiki itu rencananya saya buat sendiri, jadi tidak pesan. Jadi rencananya saya buat sendiri, dan sebelum saya membuat, mungkin saya akan melakukan konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian setelah nanti mendapat tanggapan dari kepala sekolah, mungkin saya baru akan koordinasi dengan rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Ya, terkait dengan media yang akan saya buat ini. Mungkin bagaimana ini dibentuk seperti apa, mungkin background-nya bagaimana, agar ini lebih menarik, seperti itu, Bu. Iya, sangat menarik. Ini rencananya sudah sepertinya sangat matang sekali, Bu Desi ya. Terima kasih Saya loh, yakin Bu. ini 10 anak di kelasnya Bu Desi yang kurang bersemangat ini, saya yakin mereka akan kembali lagi bersemangat. Dan semangat semua karena mereka memiliki guru yang sangat kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran, serta dapat menciptakan media pembelajaran yang menarik seperti itu tadi. Nah, Bisa. kemudian Bu Desi, iya, kira-kira berapa lama rencana tersebut bisa dilakukan Bu Desi dalam pengimplementasian pembuatan media yang menarik tadi dan untuk menerapkannya ke anak-anak, kira-kira butuh berapa lama? Perkiraan 1 minggu mungkin cukup, Bu Santi. Saya bisa membuat itu dalam waktu 1 minggu, dan dalam waktu 1 minggu itu pun saya juga akan menerapkan kepada anak didik saya. Oke. Kemudian progres kita ke depan setelah Bu Desi menunjukkan medianya yang menarik tadi kepada anak-anak. Untuk progres kita ke depan bagaimana Bu Desi? Kalau saya ini jadi penasaran juga ini Bu ya. Penasaran mendengar kelanjutan cerita dari Bu Desi setelah menampilkan media yang menarik tadi ke anak-anak, bagaimana reaksi mereka ya. Gimana Bu kalau minggu depan kita bertemu lagi, kita melakukan percakapan lagi gitu Ibu? Setuju sekali Bu Santi, saya di sini akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat media pembelajaran dakiki itu, bagaimana media itu bisa membangkitkan minat belajar siswa-siswi saya yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi nanti saya juga akan ceritakan deh sama Bu Santi bagaimana sih nanti pesan anak-anak setelah
melakukan pembelajaran dengan menggunakan media tersebut. Iya, terima kasih. Itu juga kita saling-saling belajar ya Bu ya, saling sharing. Memang betul setiap anak memiliki keunikan ya. Anak itu unik, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan semoga dengan yang diciptakan oleh Bu Desi dapat membangkitkan minat belajar anak-anak dan semua siswa di kelasnya Bu Desi kembali bersemangat. Ya, Oke, siap Bu Santi. kita Saya akan melaksanakan tugas dengan baik. kita bertemu lagi, kita sharing lagi ya Bu ya minggu depan Ya, ya. siap Bu. Melalui kita percakapan lagi gimana progres selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Bu Desi. Sama-sama Bu Santi. Saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu Susanti dan Bu Desi. Ini langsung saja ya Bu Susanti. Ya, Ini yang sudah dilakukan adalah Bu Desi sebagai seorang coaching. Yang saya lihat ini memang sudah sebagai mitra Bu, sudah sangat baik. Alur percakapan Tirtanya di sini juga keluar. Pada saat coaching juga sudah tampak mulai dari tujuan. Yang saya lihat dari tujuan ini, tadi sudah melihat Bu, kalau seandainya siswa ini kurang bersemangat. Jadi sudah terfokus di siswa yang kurang bersemangat, itu tujuannya. Kemudian diidentifikasi, ini saya melihat tadi tentang yang saya lihat diidentifikasi Bu ya di Alur Tirta ini tentang keyakinan dan keunikan anak-anak. Bu, tadi Bu Susanti menanyakan apakah Bu Desi yakin kalau seandainya anak-anak ini memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Kemudian di sini saya lihat juga di identifikasi itu ada kesenangan belajar. Tanyakan tentang kesenangan belajar itu kesenangan belajar untuk menggali kesenangan belajar anak itu kira-kira di apa. Kemudian di usaha yang dilakukan Bu Desi. Tadi sudah Bu Susanti tanyakan ini di level 7 sampai 9. Tadi awalnya di level 7 Bu ya, kemudian coba dinaikkan di level 9. Kemudian di identifikasi juga saya melihat tentang media pembelajaran yang unik yang Bu Desi sebutkan tadi sebagai Dakiki. Nah, ini juga sekarang kita melanjut ke rencana aksi. Di rencana aksi ini kita sudah mulai, yang saya lihat tadi, sudah mulai melihat tentang dadu teka-teki atau hakiki tadi. Di rencana, di yang terakhir ini juga Bu, di rencana aksi sama tanggung jawab juga yang saya lihat itu tentang bantuan, kemudian progres ke depannya di mana. Ini yang saya lihat sudah sesuai Bu dengan alur peta yang memang ingin dilakukan di praktek coaching hari ini. Semuanya sudah tercapai dengan sangat baik. Kemudian tentang pertanyaan berbobot, saya juga melihat Susanti mengajukan pertanyaan berbobot sehingga mendorong Bu Desi menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Sekarang Bu Susanti, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Santi selaku coach. Kira-kira Bu, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dilakukan oleh Bu Santi? Iya, indikator ketercapaian perkembangan yang ingin saya dapatkan adalah tadi Bu, dapat menggali dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dapat menggali potensi yang ada pada diri kunci saya tersebut, kemudian bagaimana upaya beliau dalam rencana ke depan, kemudian penyelesaian dari masalahnya, kemudian setelah itu diimplementasikan, kemudian bagaimana progres selanjutnya. Seperti itu, Bu. Dalam progres coaching ini, Bu Santi, sudah terlihat pengajuan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu Santi, kompetensi apa yang ingin Bu Santi capai? Kompetensi yang ingin saya capai yaitu tadi dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, pengamatan tadi sepertinya belum
tampak bahwa Bu Santi sebagai coach belum menanyakan umpan balik ya Bu ya pada Bu Desi selaku kucing tentang percakapan tadi. Iya, iya Bu, itu mungkin tadi agak kita terlupakan Bu ya. Seharusnya memang di terakhir seharusnya saya menanyakan kepada Bu Desi selaku kucing umpan balik bagaimana tadi apa peran saya sebagai coach juga dalam memberikan apa mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Iya, ada yang terlewatkan memang Bu. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Bu. Ini bisa kan ini berlanjut Bu ya, masih berlanjut sampai nanti setelah Bu Desi melakukan aksi nyata ini masih berlanjut. Nanti bisa Iya. dilakukan lagi umpan baliknya di praktek kucing yang selanjutnya. Baik Bu Desi sama Bu Santi, terima kasih. Ini tadi beberapa catatan pertanyaan dari saya. Selebihnya sudah sangat bagus. Pokoknya terus semangat ya Bu Santi sama Bu Desi. Bu Santi juga terus semangat untuk menggali potensi-potensinya sebagai seorang coach. Ini semoga terus bisa berkembang ke depannya. Terima kasih Bu Melisa. Terima kasih sudah menjadi pengamat, observer di percakapan kucing kali ini antara saya dengan Bu Desi. Terima kasih banyak Bu Melisa. Sama Bu. Terima kasih untuk semuanya Bu Desi dan Bu Santi. Dan saya akhiri untuk pertemuan kucing hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.